pagi teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu bahasa Jawa dengan topik aksara Jawa. Adapun fokus pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal aksara Jawa, pasangan aksara Jawa, dan sandangan aksara Jawa. Yang kedua, aturan menulis menggunakan aksara Jawa. Dan yang ketiga, cara menulis aksara Jawa yang baik dan benar. Mari kita mulai dengan mengenal aksara Jawa dari segi sejarahnya. Berdasarkan pada gambar yang kita lihat, bahwa perkembangan aksara Jawa berawal pada abad ke-5 Masehi dengan penggunaan Pallawa awal. Kemudian pada tahun 732 Masehi, Pallawa akhir. Yang ketiga, kemudian berkembang menjadi Kawi awal, Kawi akhir. Kemudian aksara Jawa zaman Kerajaan Majapahit, kemudian aksara Jawa dari abad ke-15, dan aksara Jawa baru pada abad ke-16. Dari gambar ini kita mengetahui perkembangan aksara Jawa dari tahun ke tahun hingga saat ini. Adapun aksara Jawa itu sendiri, menurut legenda Jawa, lahir sebagai ungkapan untuk mengenang kedua abdi Aji Saka yang sangat setia kepadanya, yaitu bernama Dora dan Sembada. Kedua abdi ini sangat setia kepada Aji Saka dalam mengemban tugasnya, dan mereka memiliki kesaktian yang sepadan, lalu harus mati karena saling bertarung dalam menjalankan perintah tuannya Aji Saka. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bentuk aksara Jawa dan artinya adalah sebagai berikut. Aksara Jawa itu sendiri terdiri dari 20 aksara, yaitu Ho, No, Co, Ro, Ko, yang berarti ada utusan, yaitu Dora dan Sembada yang merupakan abdi Aji Saka. Do, To, So, Wo, Lo, yang artinya pada bertengkar. Dora dan Sembada bertengkar karena tanggung jawab yang diberikan oleh Aji Saka. Po, Do, Jo, Yo, Nyo, artinya sama-sama saktinya. Mo, Go, Bo, To, Ngo, yang artinya sama-sama meninggal setelah berperang. Tanda baca yang perlu diperhatikan pada penggunaan aksara Jawa adalah sebagai berikut. Adeg-adeg berfungsi atau digunakan untuk mengawali penulisan awal kalimat. Yang kedua, podolungsi, yaitu sebagai tanda titik. Podolingso sebagai tanda koma. Podo pangkat sebagai penanda angka. Podo guru sebagai awalan surat atau cerita. Podo pancak sebagai akhir surat atau cerita. Podo luhur sebagai awal surat untuk derajat yang lebih tinggi. Podo madya awal surat untuk derajat sebaya. Podo andap awal surat untuk derajat lebih rendah. Purwa podo awalan tembang. Madya podo tengah-tengah tembang atau bait. Wasana podo untuk mengakhiri sebuah
tembang. Tanda baca yang akan sering kita gunakan dalam penulisan aksara Jawa adalah adeg-adeg, podo lungsi, dan podo lingso. Setidaknya 3 tanda baca dalam aksara Jawa ini harus teman-teman ingat. Yang berikutnya adalah aksara pasangan. Aksara pasangan berfungsi sebagai konsonan atau huruf mati. Bagaimana cara penggunaannya? Nanti kita lihat di dalam contoh penulisan aksara Jawa. Yang berikutnya adalah sandangan. Sandangan merupakan pelengkap untuk mewakili huruf vokal. Aksara sandangan terdiri dari wulu yang berarti tanda vokal berbunyi I, suku tanda vokal berbunyi U, taling tanda vokal berbunyi E, pepet tanda vokal berbunyi E, taling tarung tanda vokal berbunyi O, layak tanda ganti konsonan R, wignya tanda ganti konsonan H, cecak tanda ganti konsonan eng, pangkon tanda penghilang vokal, pengkal tanda ganti konsonan ya, cokro tanda ganti konsonan ro, cokro keret tanda ganti konsonan re. Mari kita lihat bagaimana aturan menulis aksara Jawa dengan benar. Yang pertama adalah podo adeg-adeg, yaitu tanda baca yang digunakan pada bagian awal kalimat sebelum kita memulai menulis aksara Jawa. Nanti kita akan lihat mana itu podo adeg-adeg pada bagian selanjutnya. Yang kedua adalah podo adeg. Kalau dalam bahasa Indonesia, podo adeg ini sama dengan tanda baca kurung atau petik. Yang ketiga adalah podo lingso, yaitu tanda baca dalam aksara Jawa yang digunakan di akhir kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, sama dengan tanda baca koma. Yang keempat adalah podo lungsi, yaitu tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan tanda baca titik. Yang kelima, podo pangkat adalah tanda baca aksara Jawa yang memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki beberapa fungsi. Bisa digunakan untuk akhir pernyataan lengkap yang diikuti beberapa jenis fungsi rangkaian. Bisa pula digunakan untuk pangkat yang mengapit suatu petikan langsung. Dan yang keenam, pangkon. Di dalam cara penulisan aksara Jawa, pangkon berfungsi untuk menghilangkan vokal. Maka penggunaan pangkon tidak boleh digunakan di tengah-tengah kalimat, melainkan di akhir kalimat. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh bagaimana menuliskan tembung atau kata maupun frasa dalam aksara Jawa yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Kata yang pertama adalah sesora. Untuk memulai menuliskan dalam aksara Jawa, jangan lupa harus tetap menggunakan adeg-adeg. Kemudian selesai kalimat atau kata diakhiri dengan podo lungsi atau titik. Pada contoh berikut ini, pada aksara Jawa yang berwarna putih merupakan cara penulisan yang benar. Pada aksara yang berwarna merah, salah. Kesalahan terletak pada aksara yang berwarna kuning. Pada contoh sesora, kesalahan terjadi pada akhir kata, yaitu pada
aksara ho dengan penggunaan pangkon. Karena yang benar seharusnya setelah ro digunakan wingnya sebagai sandangan, bukan dipangkon. Yang kedua, tuku buku limo. Pada contoh yang kedua ini sangat jelas dan sangat mudah menuliskannya karena hanya dibutuhkan sandangan suku dan juga wolu. Yang ketiga, contoh frasa Prabu Karno. Yang benar adalah aksara berwarna putih dan yang salah adalah aksara yang berwarna merah. Letak kesalahannya adalah pada aksara yang berwarna kuning. Yang keempat, panen pari. Cara penulisan yang benar adalah seperti contoh pada aksara yang berwarna putih. Sedangkan yang merah adalah penulisan yang salah. Dan yang salah terletak pada aksara berwarna kuning. Yang kelima, tembung atau frasa Keraton Yogyakarta, Yogyakarta. Cara penulisan yang benar adalah pada aksara yang berwarna putih, sedangkan yang salah pada aksara berwarna merah. Dari kelima contoh tersebut, kita dapat melihat kesalahan pada contoh tembung yang kedua hingga kelima terjadi karena penggunaan pangkon di tengah kalimat. Kita harus mengingat aturan yang berlaku adalah pangkon digunakan di akhir kalimat, tidak boleh di tengah-tengah kalimat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita telah belajar tentang bagaimana cara menuliskan aksara Jawa dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang memang harus dipenuhi dalam penulisan aksara Jawa. Maka silakan teman-teman bisa berlatih sendiri di rumah untuk mengasah kemampuan teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, sampai ketemu pada kesempatan selanjutnya.